Well, Dewan Sifat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pencar Luaskan dari Villa Bukit Pesampu, Jalan Pilihan Made 3 Kota Bima. Di sore yang diguyur hujan ini, kembali bersama Aldi di 102.4 Planet DMC Depara Musik Station. Seperti biasa di DMC di Jumat sore kami selalu hadir dan berbagi informasi bersama KPP Pratama Raga Bima, di mana di studio kami sudah hadir Mbak yang cantik banget, kayak super gitu deh ya. Dari alisnya kelihatan banget. Ya, yang sudah yang sudah sering bersama kita. Selamat datang kami ucapkan pada Mbak Wahyu Setianingrum sebagai fungsional asisten penyuluh. Hai, apa kabar nih Mbak Wahyu? Alhamdulillah baik ya. Padahal sudah sore tapi masih fresh ya. Obatnya apa gitu ya? Di samping bawah kayak orang baru nih ya. Baru-baru apa ya? Newbie. Iya, ada Mbak Nungki Alfiandra. Gimana kabar nih? Halo. Baik, panggilnya Unci aja. Oh, Unci. Unci. Iya. Lunch apa Unci? Kayak berasa pengen sesuatu gitu ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi diantar siapa kesini? Diantar Mas Yud. Mas Yud. Nah, baik untuk Anda para DMC Pal dan video di pagi ya. Kayaknya ini satu hal yang menarik sekali untuk kita bahas sore hari ini DMC Pal. Di mana tema yang kita usung DMC Pal tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Nah, bagi DMC Pal semua nanti yang ingin bergabung bersama kami, seperti biasa di line phone di 081138 91024 bisa bertanya tentang apa saja, bahkan yang di luar daripada tema kita yang masih berhubungan pajak boleh juga, akan coba kita jawab nanti ya. Dan baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung bertanya sesuatu yang ada kaitannya, bahkan yang berhubungan dengan tema yang kita usung pada sore ini tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Sama siapa dulu nih? Sama, oh iya, sama Unci dulu. Manja gitu ya. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, tujuan sebenarnya dari dibuatkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini apa sebenarnya? Kesannya berat ya kalau ngomong gitu ya. Padahal kita ngobrol asik aja. Ini adalah sesuatu yang lagi hits ya, lagi banget karena kemana-mana juga lagi dibahas kan ya. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini merupakan buah penungguan yang panjang. Wow, panjang. Karena sudah dinanti-nanti sebenarnya. Jadi yang sebelumnya kita masih banyak aturan yang disadur dari peninggalan Belanda zaman dulu, sudah lama sekali kan. Berasa kayak nanti jodoh ya. Nah sekarang kita banyak yang diubah yang tentunya memberikan manfaat untuk rakyat Indonesia. Gitu. Soalnya kan banyak tuh Mas yang udah sebelum tahu isinya apa, banyak yang udah negatif thinking duluan. Aduh ini apa lagi nih? Iya, betul banget. Padahal dengan lahirnya Undang-Undang HPP ini justru malah bermanfaat banget loh untuk rakyat Indonesia. Gitu. Selain itu ada lagi kah tujuan-tujuan yang lain ya mungkin secara simpel yang bisa kita bagikan kepada DMC Pal semuanya hari ini? Nah, untuk teman-teman, apa sih manfaatnya gitu ya ketika kita mengikuti undang-undang HPP ini? Yang jelas yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Apalagi sekarang ini kita harus terbiasa dengan zaman pandemi, banyak sekali yang berubah kan ya. Nah, dengan adanya ini undang-undang HPP justru mensupport para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Selain itu mengoptimalkan penerimaan negara, ya
yang nanti akan kembali juga ke Indonesia secara langsung. Mungkin Kak Ayu mau menambahkan? Oh, gitu nanti aja pengen simpen ya. Oke, selanjutnya itu saja. Oke deh. Ujian dulu kayak deras banget gitu ya. Sederas hati kita bertiga, hubungannya apa gitu. Bocor. Nah, untuk adik sipol semuanya, kita sudah mendengarkan tentang tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Revisi Peraturan Perpajakan di Sipol yang kemarin histeria banget gitu ya, tentang untuk Anda para pelaku UMKM. Ini juga ada hubungannya dengan kita semua sebagai wajib pajak di Sipol. Nah, berkaitan dengan undang-undang ini, kira-kira perubahan apa saja yang terjadi dalam Undang-Undang Revisi Peraturan Perpajakan ini, Mbak Ayu? Buat JMC People dan kawan pajak semua, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ada intinya ada 6 klaster gitu. 6 klaster, bukan klaster ini ya. Nah, jadi ada ya 6, fokusnya ada 6. Yang pertama itu perubahan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Itu ada beberapa perubahan, salah satunya itu yang hadir di masyarakat adalah NIK sebagai NPWP gitu ya, itu yang hadir di masyarakat. Itu salah satu perubahan dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan di UU HPP ini. Tapi masih ada perubahan lain yang mungkin nanti bakal kita bahas satu-satu. Tapi intinya yang pertama ada itu dari klaster KUP, kemudian yang kedua ada dari pajak penghasilan. Dan salah satu yang hadir di masyarakat itu yang tentang pajak penghasilan itu yang adanya batasan penghasilan bruto atau PTKP untuk bagi UMKM, UMKM gitu. Jadi kalau dulu berapapun penghasilannya dikenakan pajak untuk UMKM, untuk saat ini ada batasannya. Nanti kita bahas juga lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada klaster PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu nanti ada penambahan dan pengurangan fasilitas yang dibebaskan dari PPN. Kemudian yang keempat ada program pengungkapan pajak sukarela. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh JMC People dan kawan pajak semua di BIMA. Nah itu kurang lebih lanjutannya dari tax amnesty gitu. Kemudian yang kelima ada pajak karbon. Nah ini yang baru banget ya, yang sebelumnya nggak ada. Di UU HPP ini digaungkan gitu untuk pajak karbon, yang tujuannya ya salah satunya selain untuk menambah penerimaan negara juga untuk kontrol lingkungan juga gitu ya. Kemudian yang ke-6 terakhir itu ada klaster cukai. Jadi itu sih yang ada di UU HPP. Nah, ternyata adanya revisi dari undang-undang ini memberikan keuntungan juga untuk warga pajak ya. Ya, karena dari sekian yang disebutkan tadi ada juga keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, tentang perubahan undang-undang harmonisasi perubahan peraturan perpajakan ini, tadi sudah dijelaskan perubahan apa saja yang terjadi. Nah, ketika perubahan itu sudah direvisi, nah perubahan yang terjadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada klaster yang disebutkan tadi dalam KUP. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi di dalam situ nih, Mbak Uci? Jadi gini teman-teman, Mas Adi biasanya kalau dengar pajak tuh sesuatu yang ribet, sesuatu yang memusingkan, ya kan, jujur. Karena ada berarti dengan kita. Ya, jadi kan selama ini kita mendengar hati para teman-teman. Kan biasanya dianggap administrasi itu sesuatu yang memusingkan ya Mas Adi ya, apalagi kayak misalnya pembuatan NPWP dan sebagainya. Nah, dengan adanya UU HPP ini, salah satunya adalah membuat single entry number atau menjadikan NIK itu sebagai NPWP. Jadi banyak nih yang belum apa-apa udah suzon, aduh bakal di STP, aduh bakalan dipajakin, kan? Ayo ngaku Mas Adi juga bilang gitu kan? Biar dia yang wakilin. Ya sebenarnya enggak ya teman-teman ya, karena tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalkan. Jadi penggunaan NIK ini memang digunakan nanti akan digunakan sebagai NPWP, maksudnya akan digunakan NPWP. Yang selama ini teman-teman harus daftar segala macam, padahal menggunakan NIK juga kan. Iya.
nantinya NIK itu otomatis menjadi NPWP. Ini tuh untuk mengintegrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan yang tentunya juga untuk mempermudah para teman-teman untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Gitu. Tolong jangan susah dulu ya. Nah, selanjutnya Oh iya, ada lagi Mas Andi. Ada lagi ya. Wah, tentang hujan merupakan segalanya. Yang kedua itu kuasa wajib pajak. Kalau misalnya ada teman-teman yang dulu pernah ke kantor pajak nih, ternyata nggak bisa datang pada pendaftar, terus nggak bisa diwakilin kan, banyak persyaratannya. Kalau sekarang ini dengan ada undang-undang KPP mempermudah sekali, karena kalau misalnya untuk keluarga yang sebenda atau satu derajat, orang tua, kemudian suami istri, itu hanya perlu untuk menunjukkan kakaknya aja, beneran nih, gak langsung aku gitu kan. Dan kalau misalnya bukan dari keluarga, itu harus yang benar-benar tahu tentang kompetensi perpajakan. Dia tidak disalahgunakan. Jangan sampai kejadiannya dengan Rina Zubir terjadi gitu intinya. Mungkin nambahin dikit ya kan? Iya. Jadi kalau dulu sebelum ada KPP ini, kuasa wajib pajak itu harus dikeluarkan oleh baik itu karyawannya yang ada dalam akta atau untuk badan ya ini ya, badan karyawannya ada dalam akta atau konsultan pajaknya gitu. Untuk saat ini bisa diwakilkan oleh selain yang saya sebutkan tersebut, tapi syaratnya orang itu harus memenuhi persyaratan kompetensi dan menguasai bidang perpajakan gitu. juga. Nah, tadi kan dalam perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan tercantum program pengungkapan pajak sukarela. Apakah ini termasuk membayar pajak secara sukarela atau kayak nyumbang-nyumbang gitu ya? Nah, maksudnya apa nih tentang program pengungkapan pajak sukarela yang Mbak Ayu? Oke, makasih Mas Andi. Jadi tadi benar salah satu program dari UHPP itu yaitu tentang program pengungkapan sukarela atau PPS gitu ya. Ini tuh kurang lebih sama kayak kalau teman-teman pernah dengar teks amnesti di 2015, ini kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela untuk wajib pajak gitu. Jadi untuk wajib pajak yang selama 2015 sampai 2020 di laporan SPT tahunannya belum melaporkan hartanya, ada harta yang belum dilaporkan nih, silahkan diungkapkan pada program PPS ini, program pengungkapan sukarela yang sudah pemerintah tawarkan nih untuk kawan pajak dan yang segitu juga gitu. Nah, kemudian kesempatan ini, jadi ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu sudah pernah ikut tax amnesti. Itu nanti tarifnya akan berbeda antara yang dulu sudah pernah ikut tax amnesti dan yang baru mengikuti program PPS di tahun ini gitu. Untuk yang jadi intinya itu ada dua kebijakan gitu yang diberikan di PPS ini. Kemudian program ini kapan sih dilaksanakannya? Iya, dilaksanakan selama 6 bulan. Jadi dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Jadi kesimpulannya gini Mas Aldi. Yang namanya SPT tahunan itu wajib hukumnya untuk mengungkapkan harta apa aja yang dipunya. HP, karet, suker ya, semua harta yang dipunya. Nah, ketika seorang wajib pajak tidak melaporkan atau mengungkapkan hartanya dengan sebenar-benarnya, otomatis ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, sebenarnya program PPS ini untuk para wajib pajak melakukan pengampunan untuk mengungkapkan secara sukarela tadi agar tidak terhindar dari sanksi, denda dan segala macamnya gitu. Yang belum dilaporkan dari tahun 2015 sampai 2020 bisa dilaporkan mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni nanti.
kalau seandainya sampai pada batas waktu ditentukan belum juga melaporkan itu bagaimana Nanti gitu? kalau ada sanksi kita ya Nggak mau tangan, kita lepas tangan ya. kita sudah informasikan gitu. Pemerintah udah baik hati nih ya, ada yang lagi gitu. betul. Apalagi kan Sekali lagi. karena yang namanya undang-undang itu dianggap seluruh rakyat mengetahui ketika dia diundangkan Nah. gitu. Jadi pemerintah menganggap semuanya itu tahu tentang aturan ini. Jadi jangan sampai, makanya jangan sampai ketika kita ada program nih yang ternyata menguntungkan untuk para wajib pajak, mari kita miss gitu. Ketika program itu tidak ada atau sudah berakhir, ya tentunya aturannya berlaku seperti semula. Nah, itu ya. Ini manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya di MCPAL untuk wajib pajak juga. Ini kebetulan ya mencoba untuk mengungkapkan secara sukarela. Jadi segala macam hak yang Anda miliki, segala macam bentuk apapun usaha Anda di MCPAL, ya sebaiknya kita melaporkan saja lah ya. Daripada ngumpet-ngumpet nanti dia emang enak ngumpet-ngumpet kalau ketahuan tuh bahaya. Biasanya halo di pajak ya. Seru juga ya. Iya. Ini baik dia selalu yang masih kayaknya ikutan senyum-senyum deh dengar kita di sore ini di MCPAL. Jangan senyum saja. Anda juga punya kesempatan yang sama seperti wajib pajak lainnya. Jadi yang belum menjadi wajib pajak silahkan daftarkan diri Anda. Kali ini juga seperti ID card yang memang harus kita miliki ya. NPWP itu wajib banget seperti KTP yang Anda miliki. Jadi suatu saat itu bermanfaat banget dari MCPAL. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan perubahan. Nah, perubahan apa saja yang terjadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada klaster pajak penghasilan ataupun PPh ini? Ini mungkin yang harus kita tekankan. Betul. Harus banget. Iya. Oke, siapa nih yang jawab? Mas, bukan dong. Baik. Tenang hujan ya. Oke. Ya, jadi ada beberapa yang menggelitik yang tentunya menarik untuk dibahas pada sore hari ini di antara litikan hujan ya teman-teman. Yang berubah itu satu, ada pajak atas natura. Natura itu kenikmatan. Jadi yang nikmat-nikmat itu yang tadinya dikeluarkan dari objek pajak sekarang menjadi objek pajak. Gitu. Ini biasanya lebih fokusnya untuk badan sih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang orang pribadi yang pengen tahu ya bisa juga gitu ya. Nah yang kedua itu ada tarif PPh orang pribadi. Nah ini kita ini banyak nih mas yang belum apa-apa udah, ya ampun aku kena pajak, aku bayar pajak, aku penghasilannya tidak seberapa tapi aku harus dipungut pajak. Nah sebenarnya siapa sih dan berapa sih yang harus dibayarkan seseorang kan? Jadi kita yang di pajak itu punya yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi buat teman-teman di sini di MCPAL yang penghasilannya dalam setahun kurang dari 54 juta itu tidak kena pajak teman-teman. Gitu. Biasanya kan belum apa-apa udah marah-marah kan. Nah, yang beda juga di sini ada tax gap-nya atau basis tarifnya. Yang sebelumnya ketika dia sudah penghasilannya di atas 54 juta, dia layar pertamanya akan dikenakan tarif 5%. Dan itu ya, tax gap-nya itu 0 sampai 50 juta itu sebelumnya. Tapi di sini kita ngobrol lagi kebaikan, yaitu dari 0 sampai 60 juta. Ditawar lagi ya. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman di sini salah kaprah. Misalnya penghasilan aku UMR atau enggak sampai UMR, aku rasa harus bayar pajak. Tidak teman-teman, tidak semudah itu Ferguson. Ya, untuk yang di bawah 54 juta dalam setahun itu tidak wajib bayar pajak. Iya, karena selama ini orang berpikir bahwa begitu ada penghasilan harus, padahal sebenarnya enggak, karena memang ada aturan dan tahap yang harus dilalui gitu ya. Nah, yang menarik juga Mas Apa Aldi, itu? ini ngobrol sekali ya, mengenai UMKM. Nah,
Jadi UMKM ini merupakan ujung tombaknya sektor perekonomian di Indonesia, ya. Jadi ketika ada pandemi contohnya, ketika usaha makro mengalami kolaps segala macam, kita sering dengar ya, yang tadinya punya gerai banyak tiba-tiba tutup pas lagi pandemi. Yang bertahan justru UMKM. Nah di sini juga di UU HPP ada PTKP yang sebelumnya bahkan tidak diatur. Jadi kayak kemarin misalnya ada yang nanya, dia punya usaha, saya kan cuma 25.000 nih per hari, sebulan cuma sekian, masa harus kena pajak sebelum ada undang-undang HPP? Iya. Jadi yang namanya UMKM tidak ada PTKP. Berapapun penghasilan brutonya harus dikenakan 0,5%. Tapi ada undang-undang HPP ini, ketika UMKM itu penghasilannya dalam setahun akumulatif kurang dari 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa banget ya, keren banget. Boleh lanjut? Oke, kebetulan ada yang sudah masuk di 081138 91024. Nggak bermodal, hanya lewat WA saja. Memanfaatkan paket katanya. Nggak apa-apa, nggak masalah banget. Kita senang kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah makan? Sudah dong ya. Sorenya belum. Mau nanya nih ya, nanya apa? Selama pandemi dan sejak adanya perubahan undang-undang, adakah peningkatan dalam pertumbuhan perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi dari pajak langsung katanya? Terima kasih Bang Aldi. Salam untuk kedua narasumber ya, sok kenal ya. Baik, terima kasih Mbak Rina. Di mana nih? Di Sila kayaknya. Oke, bisa langsung dijawab. Kayaknya Ayu aja deh. Ini yang nanya pasti kuliahnya pajak ya atau ekonomi yang aku hayo. Ini berasa lagi komplain gitu. Iya benar. Ini pasti tugas kuliah juga ganti kita. Tahu banget ya. Dia tahu momen gitu ya. Tadi pertanyaannya aku selama pandemi dan sejak adanya perubahan undang-undang. Adakah peningkatan dalam pertumbuhan perekonomian dan percepatan pemulihan ekonomi dari pajak? Ya, kita ngomong dekat-dekat sini aja. Kalau kita juga bisa lihat sama-sama ya, kalau bukan sejak, kalau undang-undang ini kan baru diundangkan di akhir Oktober kemarin gitu ya. Mungkin kita belum bisa lihat perubahan secara signifikan. Cuma kalau selama pandemi ini tentunya peningkatan perekonomian di Indonesia ini bisa kita lihat sama-sama bahwa kita yang udah lumayan bangkit lah dari kalau dibandingkan dengan awal pandemi gitu. Salah satu pendorongnya nih kenapa bisa bangkit itu salah satunya dari program PEN itu kan, pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya adalah insentif pajak itu. Jadi itu yang salah satu yang mendorong pertumbuhan perekonomian kita gitu, bisa sampai sekarang bisa bangkit lagi kayak gini. Betul. Jadi kita bukan ada survive tapi kita juga thrive ya. Bener-bener struggling. Salah satunya melalui insentif itu. Bahkan di Asia Tenggara kita salah satu yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan tujuan dari undang-undang tersebut, kemudian perubahan apa saja yang terjadi, apa saja yang direvisi, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan dari perubahan itu di MCBAL. Nah, salah satunya itu tentang pajak pertambahan nilai di MCBAL. Tadi juga sudah disebutkan tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, sekarang ada namanya perubahan yang yaitu tentang peraturan perpajakan pada klaster pajak pertama nilai atau PPN. Nah, ini bagaimana ceritanya ya? Perubahan apa yang terjadi pada dalam diri ini? Oke, jadi kita secara historikal dulu ya. Ketika Mas Adi ngikutin nggak sih yang lagi nge-hype di Twitter waktu itu yang di medsos yang banyak komplain, ya ampun, terus dia di PPN kan, ya ampun negara segini banget mencari uang gitu kan. Dramatis banget ya. Padahal sejak saya jadi embrio gitu. PPN itu untuk kebutuhan
popok memang tidak dikenakan. Jadi adanya undang-undang HPP juga menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Jadi kenapa sebenarnya ada PPN ini ya? PPN ini berdasarkan objeknya. Kalau tadi kita bahas PPH itu subjek orang pribadi, kalau PPN ini pajaknya berdasarkan objek. Jadi dia itu untuk membedakan nih mana yang dianggap mampu atau tidak gitu sebenarnya untuk asas keadilan. Gitu. Jadi masa kita yang misalnya let's say HP-nya biasa gitu disamakan dengan yang HP-nya wow gitu kan, kan beda gitu. Oke deh. Nah selain itu yang menarik dari PPN sampai lupa tarifnya. Ya ini yang pasti akan mungkin langsung semua mata tertuju ya, karena yang sebelumnya 10% untuk kemudahan dan kesederhanaan, sekarang mulai 1 April 2022 itu menjadi 11%. 11%, ada peningkatan 1% ya? Iya, dan nanti ketika itu masih proses adaptasi ya, karena yang namanya aturan itu tidak bisa langsung berubah pling gitu kan, karena kita di sini hortikultural ya, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali wajib pajaknya. Makanya untuk tarif yang kedua nih itu diberlakukannya paling lambat 1 Januari 2025 sebesar 12%. 12%. Iya, betul. Itu untuk tarif umumnya. Jadi intinya untuk PPN ini yang menjadi key-nya yang menarik untuk teman-teman yang kemarin itu bahas di tarif yang sebelumnya 10% jadi 11% dan nanti 12% gitu. Jadi nggak semuanya di PPN kan ya teman-teman. Oh ini satu lagi nih Mas. Apa itu? Kalau ini mendebarkan kalau lagi jajan ke resto atau ke Ilo nih, atau kayak Ilo, biasanya suka ada tulisan PPN ya. Itu ya. Tidak seperti itu kan Gus. Karena yang namanya makanan atau segala macam itu jatuhnya ke pajak resto, pajak daerah, which is PB1, bukan PPN. Ya, banyak yang salah sebenarnya. Perlu kita luruskan kembali. Ya, ini berkaitan dengan menyambung dari apa yang sudah disampaikan. Forum banget ya. Ini pengalaman teman aku juga masih dengan pertanyaan yang minggu-minggu lalu tentang ada kaitannya terusan dengan PPN 10% ya. Betul, PPN 10 ini pembelanjaan sekitar di bawah 10 jutaan. Memang di toko itu tertulis PPN. Karena Aldi pernah sharing juga masalah itu yang dapatnya dari pajak kemarin. Bercerita tentang itu bahwa pajak 10% yang ditulis dalam kwitansi apapun itu wajib toko atau perusahaan itu menyetorkan ke pajak. Nah, dikomplainlah pada saat itu. Kemudian dari pihak yang punya toko, ini urusan kami. Anda tahu apa? Anak kemarin sore. Tapi benar ini story ini ya Bu, bahasa simpelnya seperti itu. Dikeluarlah bahasa itu. Memang itu punya hak dan kewajiban nggak sih harus setor gitu ya? Ya kalau memang itu barang yang dikenakan PPN, ya memang harus kalau dia pengusaha pajak harus mengumpul dan menyetorkan ke negara. Tapi kalau misalnya beda lagi dia transaksi sama bendahara, itu bendaharanya yang mengumpul dan bendaharanya yang menyetorkan ke negara. Gitu. Oke. Nah, untuk Anda semuanya di Rusebal kayaknya ini informasi berharga banget nih. Jadi berdua di bawah ngapain? Syadu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kapan pemberlakuan serta ruang lingkup Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini? Wahyu. Oke, jadi tadi sudah kita jelaskan ya bahwa ada 6 klaster perubahan di UU HPP ini.
Nah, terus kapan sih berlakunya gitu? Mungkin banyak DMC People dan kawan pajak yang belum tahu. Jadi untuk ini beda-beda mulai berlakunya gitu. Yang pertama untuk perubahan di Undang-Undang PPH itu berlaku mulai tahun pajak 2022. Nah, jadi saat ini belum berlaku ya, nanti mulai 1 Januari 2022 baru dilakukan untuk perubahan PPH ini. Kemudian yang kedua, untuk Undang-Undang PPN itu berlaku mulai 1 April tahun 2022. Dan untuk yang perubahan UU KUP itu berlaku mulai tanggal diundangkan. Jadi UU KPP ini diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Jadi sejak diundangkan UU KUP ini sudah perubahan di UU KUP ini sudah dilakukan gitu. Yang keempat ada yang program PPS atau program penggerapan sukarela ini mulai dilakukan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nanti wajib pajak atau kawan pajak dan DMC People bisa mulai ikut di PPS ini bisa mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ada 6 bulan nih buat kawan pajak dan DMC People untuk mungkin yang masih kagak ya. Misalnya dia punya tanah tapi dia gini ya masalahnya yang sering salah kaprah. Ketika SPT tahunan banyak yang mengira ketika aku dilaporkan aku akan dikenakan pajak lebih, padahal bukan pajak berdasarkan harta tapi pajak berdasarkan penghasilan kan. Nah malahan ketika dia tidak melaporkan akan ada akibat. Jadi benar ya, mumpung nanti ada PPS nih, jangan lupa ya DMC Mas Ali juga untuk ikutan programnya. Oke. Dan tadi selanjutnya ada pajak karbon yang ini baru ada ya, dari dulu kan nggak ada, ini baru ada. Ini akan mulai diberlakukan mulai 1 April 2022. Dan yang terakhir untuk perubahan undang-undang yang mengenai cukai juga sudah mulai diberlakukan saat diundangkan di kemarin. Baik, Pak. Masih ada yang ngotot satu pertanyaan lagi nih, nggak apa-apa ya? Iya, langsung aja nih. Kenapa reformasi perpajakan dilakukan mulai saat ini? Kenapa nggak sejak awal pandemi saja gitu ya? Karena itu manfaatnya yang didapatkan banyak gitu ya. Oke, singkat saja. Oke, karena pembuatan undang-undang revisi itu tidak mudah. Itu intinya. Tapi maksudnya kalau reformasi perpajakan sendiri itu sudah Sudah tahun 19. Ya, betul. Udah berjalan terus gitu ya reformasi perpajakan. Cuma untuk UU HPP ini kenapa tadi nggak diundangkan dari awal pandemi itu udah dirancang dari dulu gitu ya. Prosesnya yang lama. Ya, betul. Dan tidak segampang melihat gitu ya. Karena kan kita di sini banyak lapisan, ya bukan homogen kan gitu. Oke, tadi luar biasa. Ya baik, kawan pajak dan juga DMC People, semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat, yakin bermanfaat ya. Jangan bilang nggak manfaat, awas. Tapi memang ini juga kebutuhan kita bersama DMC People karena semakin canggihnya teknologi, semakin perkembangan zaman, hal ini memang sangat kita butuhkan DMC People seiring pertumbuhan ekonomi kita juga yang semakin meningkat, artinya kebutuhan kita juga berhubungan dengan pajak itu semakin bertambah di DMC People. Jadi untuk urusan apapun Anda bisa langsung menghubungi akunnya pajak. Itu lengkap banget di sites Google-nya. Iya, mau layanan konsultasi ada caranya. Di situ DMC People. Baik, terima kasih untuk Anda semua sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk Mbak Oci dan juga Mbak Wahyu. Terima kasih. Besok-besok kesini lagi ya. Semoga Mas Ali dan Sipal tidur nyenyak ya malam ini ya. Besok-besok nggak perlu diantar juga, nggak apa-apa lah. Tinggal naik di sini juga loh. Baik, sekali terima kasih dan Anda pastikan tetap bersama kami karena selama sini ada yang menarik juga untuk Anda dan Sipal. Sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan langsung dari balik layar acara kami di Jalan Kereta dan Villa Bukit Pesampu, Mande 3 Kota Bima, Adi bertugas pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.